Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Ira Arini sebagai pemateri pertama, selanjutnya ada Nur Fadila sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir ada Selvi Misdas sebagai pemateri ketiga akan membahas penilaian alternatif. Latar belakang. Salah satu tahap yang dilalui dalam proses pembelajaran adalah evaluasi. Alat evaluasi yang sering digunakan guru di kelas adalah tes. Akan tetapi, tes hanya salah satu jenis penilaian. Tes merupakan prosedur formal yang biasanya diadakan dalam waktu terbatas dan mengukur kemampuan peserta tes dalam materi tertentu. Tidak semua materi dapat diujikan di tes karena keterbatasan waktu. Kemudian, tes juga diadakan pada situasi yang formal. Hal ini menyebabkan siswa tidak alamiah dalam menunjukkan kemampuannya. Selain itu, tes juga menyebabkan perasaan negatif seperti cemas, khawatir, dan perasaan negatif lainnya. Selanjutnya, penilaian alternatif. Istilah penilaian alternatif mulai digunakan pada tahun 90-an sebagai hasil kritik dari sejumlah pendidik yang mempertanyakan bahwa semua orang dan keterampilan dapat diukur dengan tes. Secara sederhana, penilaian alternatif merupakan penilaian yang tidak berupa tes dan menilai aktivitas siswa apa adanya selama proses pembelajaran di kelas. Penilaian alternatif menuntut siswa untuk berpikir kritis dan mengerjakan tugas-tugas terbuka. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Fadila sebagai pemateri kedua. Baiklah, selanjutnya, menurut Brown dan Hudson 1998, karakteristik penilaian alternatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghendaki siswa untuk menampilkan, mencipta, dan menghasilkan atau melakukan sesuatu menggunakan konteks dunia nyata. Tidak menunggu proses pembelajaran di kelas, menilai siswa apa adanya dalam aktivitas sehari-hari di kelas, menggunakan tugas-tugas yang bermakna, fokus pada proses dan hasil sekaligus menilai tingkat berpikir yang lebih tinggi dan keterampilan pemecahan masalah. Memberikan informasi tentang kelebihan dan kekurangan siswa, sensitif secara multikultural ketika penilaian dilakukan secara benar, memastikan bahwa manusia yang memberikan penilaian bukan mesin, mendorong guru untuk menggunakan kriteria standar dan peringkat, menghendaki guru untuk menampilkan cara mengajar dan penilaian yang baru. Poin B. Jenis-jenis penilaian alternatif. Yang pertama ada portofolio. Portofolio merupakan kumpulan hasil karya siswa yang menunjukkan usaha, kemajuan, dan pencapaian mereka pada materi tertentu. Ganes and Upsur 1996. Contoh dari portofolio diantaranya adalah karangan siswa baik draft maupun hasil akhir, laporan proyek, outline presentasi, dan puisi. Keuntungan menggunakan portofolio adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan motivasi intrinsik, lalu mendorong interaksi siswa dan guru dengan guru sebagai fasilitator, individualisasi belajar, dan merayakan keunikan masing-masing siswa, menyajikan hasil kerja nyata siswa, memfasilitasi siswa berpikir kritis, menilai diri sendiri dan proses revisi, memberikan kesempatan untuk berkolaborasi dengan teman sejawat, membolehkan penilaian dari berbagai aspek belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Misda. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu 2. Jurnal. Jurnal adalah sebuah catatan pikiran, perasaan, reaksi, penilaian, ide atau kemajuan seseorang terhadap tujuan yang biasanya ditulis dengan tidak melihat struktur, bentuk, dan benar atau salahnya.
Berikut langkah-langkah atau panduan menggunakan jurnal. Yang pertama yaitu perkenalkan konsep jurnal, rating kepada siswa, nyatakan tujuan jurnal, berikan panduan tentang topik jurnal, buat kriteria penilaian, berikan umpan balik yang optimal dalam membuat respon jadwal waktu untuk review, kemudian berikan komentar akhir yang mengandung feedback atau yang berdampak. Kemudian 3, self-assessment dan peer assessment. Self-assessment menurut Bolt 1991 adalah keterlibatan pelajar dalam mengidentifikasi kriteria atau standar untuk diterapkan dalam belajar dan membuat keputusan mengenai pencapaian kriteria dan standar tersebut. Kemampuan untuk membuat tujuan sendiri di dalam maupun di luar kelas, dan kemampuan untuk mengejar tujuan tersebut tanpa dorongan eksternal dan secara independen. Memonitor merupakan kunci keberhasilan, sedangkan peer assessment adalah sebuah proses di mana seorang pelajar menilai hasil belajar teman atau pelajar lainnya yang berada selevel. Penilaian ini membutuhkan prinsip belajar kooperatif. Kelebihan dari prinsip ini adalah siswa dapat saling mengajarkan sesuatu. Kemudian yang C, strategi penilaian alternatif. Penilaian alternatif pada dasarnya merupakan penilaian yang diarahkan oleh pembelajaran atau instruction driven assessment. Karakteristik lain dari penilaian alternatif adalah berorientasi pada kinerja atau performance sebagai salah satu hasil belajar yang penting di samping pengetahuan, serta mendeskripsikan perkembangan peserta didik selama selang waktu tertentu. Dengan strategi semacam itu, dimungkinkan penilaian menjalankan fungsinya untuk meningkatkan, bukan melemahkan mutu pembelajaran, serta membantu guru dan orang tua dalam memantau kemajuan belajar peserta didik, bahkan membantu peserta didik memantau kemajuan belajarnya sendiri. Baiklah, itu tadi hasil diskusi kelompok kami. Jadi dapat disimpulkan bahwa bagian dari tujuan penelitian alternatif adalah untuk membuat penilaian yang lebih bermakna pengalaman belajar, namun memastikan penguasaan keahlian atau subjek masih merupakan tujuan utama penilaian. Penilaian alternatif diperlukan siswa untuk menunjukkan keterampilan dan pengetahuan yang tidak dapat dinilai dengan menggunakan berjangka waktu pilihan ganda atau tes benar salah, sehingga mengajak siswa untuk berusaha mengungkapkan siswa berpikir kritis dan evaluasi keterampilan. Karena tujuan dari jenis penelitian ini siswa dapat menyelesaikan tugas-tugas terbuka yang sering mengambil lebih dari satu periode kelas untuk menyelesaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.